Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai virtual account. Virtual account merupakan salah satu contoh penggunaan sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system, karena virtual account termasuk sistem yang dirancang untuk memproses sejumlah transaksi dengan mengurangi penggunaan tenaga, waktu, serta biaya melalui otomatisasi transaksi bisnis rutin menjadi transaksi yang lebih efisien. Virtual account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibukakan oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya, perorangan maupun non-perorangan, sebagai nomor rekening tujuan penerima atau collection, di mana setiap setoran atas keuntungan virtual account, sistem secara otomatis membuku ke rekening utama dengan mencantumkan nomor dan nama rekening virtual. Virtual account tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti atau open payment. Contoh nomor virtual account pada perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putra Cabang Medan terdiri dari 16 digit kode nasabah. 8 digit pertama merupakan nomor yang dibentuk oleh sistem bank atau nomor perusahaan, dan 8 digit kedua merupakan nomor virtual account nasabah yang ditentukan oleh perusahaan. Pada dasarnya, penggunaan virtual account itu hampir sama dengan transaksi bank. Namun pada virtual account akan langsung menampilkan jumlah tagihan yang harus dibayarkan karena sebelumnya sudah diidentifikasi melalui virtual account number, sehingga pelanggan tidak perlu mengingat nominal dana yang harus dibayarkan. Perkembangan virtual account. Terjadinya peningkatan tren e-commerce atau perdagangan elektronik, maka dibutuhkan suatu proses pembayaran transaksi supaya menjadi lebih mudah dan praktis, baik untuk perusahaan ataupun pelanggan. Hal tersebut diwujudkan dengan membuat virtual account di situs belanja online besar di Indonesia, seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Begitu juga dengan beberapa perusahaan asuransi sudah memakai virtual account. Bank yang menyajikan layanan virtual account bertambah banyak, seperti milik pemerintah misalnya BNI, Mandiri, dan sebagainya, ataupun bank swasta misalnya Bank BCA, CMB Niaga, dan masih banyak bank lainnya. Untuk bank, perusahaan, dan pelanggan sama-sama diuntungkan. Nantinya akan semakin banyak yang memakai virtual account untuk transaksi pembayaran online. Dan untuk perusahaan, virtual account akan mempermudah pelanggan bertransaksi dengan efektif dan mempermudah perusahaan mengenali dan mengidentifikasi arus kas yang masuk dan dengan rinci dan tepat. Selanjutnya, keuntungan virtual account. Beberapa keuntungan virtual account yang memudahkan nasabah untuk pembayaran premi. Beberapa keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, setiap pembayaran yang masuk ke virtual account akan dideteksi secara instan dan otomatis oleh sistem, sehingga tidak perlu lagi adanya konfirmasi manual yang dilakukan oleh nasabah, seperti mengunggah foto atau bukti transaksi pembayaran premi. Nasabah juga tidak perlu lagi bertanya kembali apakah mereka sudah membayar atau belum, karena pendeteksian akan langsung terjadi ketika transaksi pembayaran premi berhasil dilakukan. Yang kedua, memudahkan nasabah karena transaksi bisa dilakukan di mesin ATM terdekat dan tidak perlu lagi datang ke perusahaan atau mengantri ke bank untuk membayar premi angsuran. Yang ketiga, kesalahan transfer semakin kecil karena pada nama rekening terdapat pemegang polis. Yang keempat, semua pembayaran telah berhasil akan direfleksikan secara real time pada dashboard perusahaan seperti detail transaksi pembayaran premi asuransinya, seperti nomor dan nama virtual account, bank, dan nominal yang dibayarkan. Pembayaran yang dilakukan nasabah tersebut sebenarnya akan masuk ke dalam rekening bank yang sama, namun perusahaan akan bisa membedakan pembayaran premi yang dilakukan nasabah tersebut milik siapa yang sudah membayar premi. Yang kelima atau yang terakhir, pembayaran premi dengan virtual account bisa dilakukan melalui bank BNI, ATM, SMS banking, internet banking, dan pembayaran melalui mobile banking. Jadi, pembayaran melalui virtual account dapat memudahkan nasabah dalam efisien waktu. Berikutnya, keuntungan dan kerugian dari virtual account.
Beberapa keuntungan dari virtual account yang memudahkan nasabah untuk pembayaran premi adalah yang pertama, setiap pembayaran yang masuk ke virtual account akan dideteksi secara instan dan otomatis oleh sistem, sehingga tidak perlu lagi adanya konfirmasi manual yang dilakukan oleh nasabah, seperti mengunggah foto atau bukti transaksi pembayaran premi. Nasabah juga tidak perlu lagi bertanya kembali apakah mereka sudah membayar atau belum, karena pendeteksian akan langsung terjadi ketika transaksi pembayaran premi berhasil dilakukan. Yang kedua, memudahkan nasabah karena transaksi bisa dilakukan di mesin ATM dan tidak perlu lagi datang ke perusahaan atau mengantri ke bank untuk membayar premi asuransi. Yang ketiga, kesalahan transfer semakin kecil karena pada nama rekening terdapat nama pemegang polis. Yang keempat, semua pembayaran yang telah berhasil akan direfleksikan secara real time pada dashboard perusahaan beserta detail transaksi pembayaran premi asuransinya, seperti nomor dan nama virtual account, bank, dan nominal yang dibayarkan. Pembayaran yang dilakukan nasabah tersebut sebenarnya akan masuk ke dalam rekening bank yang sama. Namun, perusahaan akan bisa membedakan pembayaran premi yang dilakukan nasabah tersebut milik siapa yang sudah membayar premi. Yang kelima, terakhir, pembayaran premi dengan virtual account bisa dilakukan melalui bank, ATM, SMS banking, internet banking, dan pembayaran melalui mobile banking. Jadi, pembayaran melalui virtual account dapat memudahkan nasabah dalam efisiensi waktu. Pembahasan terakhir ini yaitu mengenai kerugian virtual account. Beberapa kerugian penggunaan dalam virtual account bagi nasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian dari metode pembayaran secara online ini tentu saja nasabah harus membutuhkan akses internet. Dan bila akses internetnya gagal, nasabah tidak bisa mengakses ke akun online yang ia miliki, sehingga proses pembayaran atau transaksi tidak bisa dilakukan. Yang kedua, adanya sistem pembatasan jumlah maksimum di rekening jumlah transaksi tiap hari. Dan limit setiap bank ini berbeda-beda. Dan yang ketiga atau terakhir, jumlah output penggunaan metode ini juga menimbulkan resiko nasabah terkena hack. Seperti penggunaan e-commerce atau penggunaan internet pada umumnya tentu rawan terkena hack atau peretasan pada perangkat digital dengan menerobos sistem keamanan komputer atau lebih luasnya lagi jaringan untuk mengakses data tertentu atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Dan sekian pembahasan mengenai virtual account ini dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.